Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Ayumi dengan NIM 1830 108050. Saya dari mahasiswa YIN Batu Sangkar, jurusan Bimbingan dan Konseling. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan sebuah layanan, yaitu layanan bimbingan klasikal, di mana layanan bimbingan klasikal ini yaitu suatu layanan yang diberikan oleh guru BK atau konselor di sekolah kepada siswa, di mana dengan tujuan yaitu memberikan informasi maupun motivasi kepada peserta didik atau siswa. Baiklah, sebelum kita melaksanakan layanan bimbingan klasikal tersebut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita melaksanakan layanan bimbingan klasikal pada hari ini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Baiklah, perkenalkan, nama saya Natasha Ayumi. Saya di sini sebagai guru BK-nya dan teman-teman semua yaitu sebagai siswanya atau sebagai si penerima materinya. Pada kali ini saya akan membahas tentang materi motivasi belajar. Baiklah, marilah sama-sama kita simak video selanjutnya tentang penjelasan materi pada hari ini. Langsung saja kita mulai tentang pembahasan materi pada hari ini, yaitu tentang motivasi belajar. Di sini banyak yang akan kita bahas, yaitu tentang pengertian motivasi belajar, faktor-faktor, sifat, jenis, dan cara atau tips meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama yaitu pengertian motivasi belajar. Motivasi adalah sebagai suatu energi penggerak dan pengarah yang dapat memperkuat dan mendorong seseorang untuk bertingkah laku. Ini berarti perbuatan seseorang tergantung motivasi yang mendasarinya. Semisal, seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelak perasaan tidak suka itu. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun luar diri siswa dengan menciptakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat dicapai. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang faktor yang memberikan penjelasan mengapa terjadi perbedaan motivasi belajar pada diri masing-masing orang. Yang pertama yaitu perbedaan fisiologis, seperti rasa lapar, haus, dan hasrat seksual. Yang kedua, perbedaan rasa aman, seperti baik secara mental, fisik, dan intelektual. Yang ketiga, perbedaan kasih sayang atau afeksi. Yang keempat, perbedaan harga diri. Yang kelima, perbedaan aktualisasi diri. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap motivasi belajar. Yang pertama, motivasi belajar berasal dari faktor internal. Motivasi ini berbentuk karena kesadaran diri atas pemahaman betapa pentingnya belajar untuk mengembangkan diri dan bakat untuk menjalani kehidupan. Yang kedua, yaitu motivasi belajar dari faktor eksternal, yaitu dapat berupa rangsangan dari orang lain atau lingkungan sekitarnya yang dapat mempengaruhi psikologis orang yang bersangkutan. Materi selanjutnya itu fungsi motivasi belajar. Yang pertama yaitu mendorong siswa untuk bergerak, melepaskan energi untuk belajar tersebut. Yang kedua, menentukan arah pembuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu materi tentang sifat motivasi belajar. Sifat motivasi belajar terdiri dari dua, yaitu motivasi intrinsik
yaitu keinginan bertindak yang disebabkan oleh faktor pendorong dari dalam diri individu. Misalnya menyukai seseorang tokoh yang tertera di dalam buku, lalu mencari informasi lagi yang lebih lengkap tentang tokoh tersebut. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya. Misal, orang berbuat sesuatu karena dorongan dari luar, seperti adanya hadiah dan menghindari hukuman. Materi selanjutnya yaitu jenis motivasi belajar. Yang pertama, motivasi primer. Motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Yang kedua, motivasi sekunder. Motivasi yang dipelajari, misalnya orang yang lapar akan tertarik pada makanan tanpa belajar. Bekerja dengan baik, mendapat uang, dapat membeli makanan, dan menghilangkan rasa lapar. Selanjutnya itu cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, memberikan hadiah. Yang kedua, memberi angka. Yang ketiga, kompetensi. Yang keempat, ego involvement. Yang kelima, memberi ulangan. Yang keenam, mengetahui hasil. Yang ketujuh, pujian. Yang kedelapan, hukuman. Baiklah, tampaknya teman-teman semua sudah tidak fokus lagi. Baiklah, saya di sini akan memberikan ice breaking, yaitu sebuah game untuk mengembalikan kefokusan teman-teman. Dimana gamenya yaitu jika saya suruh pegang mata, maka teman-teman pegang mata. Jadi silakan teman-teman lakukan apa yang saya pegang, tapi jangan lakukan apa yang saya katakan. Apakah teman-teman semua mengerti? Baiklah, mari kita coba gamenya. Pegang mulut, pegang hidung, pegang rambut, pegang telinga. Baiklah, mungkin teman-teman sudah fokus kembali. Baiklah, mari kita sambung materinya. Setelah kita melaksanakan ice breaking tadi, mungkin dapat mengembalikan kefokusan kita pada materi hari ini. Yang selanjutnya yaitu cara meningkatkan motivasi belajar. Di sini uraian dari cara meningkatkan motivasi belajar yaitu yang pertama, memberikan angka. Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajar. Banyak siswa yang justru untuk mencapai angka atau nilai yang baik, sehingga yang dikerjakan hanyalah nilai ulangan atau nilai rapor yang baik. Angka-angka yang baik itu bagi para siswa merupakan motivasi belajar yang sangat kuat. Yang perlu diingat oleh guru bahwa pencapaian angka-angka tersebut belum merupakan hasil belajar yang sejati dan bermakna. Harapannya angka-angka tersebut dikaitkan dengan nilai afeksinya, bukan sekedar kognitifnya saja. Yang kedua yaitu hadiah. Hadiah dapat menjadi motivasi belajar yang kuat, di mana siswa tertarik pada bidang tertentu yang akan diberikan hadiah. Tidak demikian jika hadiah diberikan untuk suatu pekerjaan yang tidak menarik menurut siswa. Yang ketiga yaitu kompetensi. Persaingan baik yang individu atau kelompok dapat menjadi sarana untuk meningkatkan motivasi belajar. Karena terkadang jika ada saingan, siswa akan menjadi lebih bersemangat dalam mencapai hasil yang terbaik. Yang keempat yaitu ego involvement. Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan, sehingga bekerja keras adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Selanjutnya yaitu memberikan ulangan. Para siswa akan giat belajar kalau mengetahui akan diadakannya ulangan, tetapi ulangan jangan terlalu sering dilakukan karena akan membosankan dan akan jadi rutinitas belaka. Selanjutnya yaitu mengetahui hasil. Mengetahui hasil bisa dijadikan sebagai alat motivasi belajar anak. Dengan mengetahui hasil belajarnya, siswa akan terdorong untuk belajar lebih giat. Jika hasil belajar itu mengalami kemajuan, siswa akan berusaha mempertahankannya atau bahkan termotivasi untuk dapat meningkatkannya. Yang selanjutnya yaitu pujian. Apabila ada siswa yang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka perlu diberikan pujian. Pujian adalah bentuk reinforcement yang positif dan memberikan motivasi yang baik bagi siswa.
Yang selanjutnya itu hukuman. Hukuman adalah bentuk reinforcement yang negatif, tetapi jika diberikan secara tepat dan bijaksana bisa menjadi alat motivasi belajar anak. Oleh karena itu, guru harus memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu tips meningkatkan motivasi belajar. Tips yang pertama yaitu bergaul dengan orang-orang yang senang belajar. Yang kedua, belajar apapun itu. Yang ketiga, cari motivator. Yang keempat, bergaullah dengan orang-orang yang optimis dan selalu berpikiran positif. Mungkin hanya itulah materi bimbingan klasikal kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan dengan adanya kiat cara untuk meningkatkan motivasi belajar tersebut, maka teman-teman dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata. Kita sudahi layanan bimbingan klasikal pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.